Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan memberikan cara untuk membuat jurnal umum pada Microsoft Excel atau disebut juga spreadsheet. Nah, jika kita menemukan soal satu siklus yang harus diidentifikasi dan harus disusun jurnal umumnya, maka kita harus menyiapkan data di Microsoft Excel. Yang datanya kita customize sendiri, kita buat sendiri, termasuk rumusnya. Dan dalam contoh soal, saya simulasikan. Bengkel prima adalah bengkel sepeda sekaligus bengkel peralatan ringan lainnya. Bengkel ini baru didirikan oleh Bapak Kuncoro pada bulan September 2019. Walaupun bengkel milik Bapak Kuncoro ini masih baru dan aktivitas usahanya masih kecil, akan tetapi Bapak Kuncoro berantusias untuk mengadakan pembukuan sederhana. Nah, ternyata sudah dibuat nih neracanya per 30 November 2019. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat data dulu, yaitu data terkait akun yang ada di perusahaan Bengkel Kuncoro. Kita pilih Microsoft Excel. Kemudian kita siapkan data di sini. Langkah pertama sebelum menjurnal adalah membuat daftar akun terlebih dahulu. Daftar akun. Nah, daftar akunnya ini yang ada di neraca ya, mulai dari kas sampai beban penyusutan peralatan. Kita maksimal saja biar kelihatan besar. Nah, karena ini merupakan daftar akun, maka saya beri judul dengan tabel perkiraan. Dan kita entry untuk akun, nama akun. Karena di sini kita include dengan neraca saldo, neraca awal, maka kita siapkan juga untuk datanya nanti sebagai dokumen pendukung. Titik dan titik. Kita masukkan semua akun ini. Oke. Masukkan juga untuk nama akunnya. Kemudian untuk nama akun, kita masukkan juga untuk nominalnya, karena ini akan menjadi dokumen pendukung nanti ya, data pendukung. Kita 500. Nah,
untuk pengisian angka, jika tidak ada angkanya, karena ini Microsoft Excel, kita nggak usah ketik strip atau yang lainnya. Termasuk ini juga tidak usah kita mengetikkan Rp atau rupiah, karena nanti kita custom di settingan Excelnya ya, formatnya kita sesuaikan, format accounting. Nah ini karena saldonya 0, maka kita langsung ketik 0, jadi bukan strip ya. Dan yang ada angkanya nggak usah pakai Rp, nanti kita ubah formatnya. Kita minimize dulu, kita maximize yang ini. Nah, kita sudah membuat data daftar account. Nah, untuk mengubah formatnya kita blok dulu sampai ke sini, karena nanti ini untuk jumlah, dan pilih yang ini, masih posisi di home, kemudian account, maka akan otomatis seperti ini. Jadi tidak usah repot-repot kita mengetik Rp ya. Kemudian kita ketik rumus menjumlah, sum sama dengan sum, sebelum buka kita blok dari baris pertama kas sampai beban penyusutan. Tutup enter. Kemudian kita kopikan rumus di sini dengan cara ada tanda plus sebelah kanan bawah, klik kemudian tarik ke sebelah kanan. Kita buktikan. Nah, rumusnya sama ya. Balance. Untuk membedakan, kita buat center. Kemudian ini kita center biar rapi. Ini saya beri warna agar membedakan. Kita rapikan dengan memborder. Ini border, all border. Dan ini kita bold saja karena jumlah. Ini juga kita bold sebagai pembeda. Bold. Dan bawahnya untuk menunjukkan jumlah kita beri garis double underline. Nah, ini adalah daftar akun sekaligus neraca awal per 30 November. Ini akan menjadi data pendukung ya. Selanjutnya kita cek soal. Ternyata setelah ada data itu kita langsung ke transaksi atau poin B. Di poin B, transaksi yang terjadi selama bulan Desember 2019. Tanggal 2 Desember 2019, pembelian token listrik seharga 22.500. Nah, kita harus menjurnal di Excel dan jurnalnya harus kita buat terlebih dahulu. Kita buat di sheet baru, beri nama jurnal umum. Kemudian seperti biasanya, jurnal umum itu terdiri dari judul dan nama perusahaan, bengkel prima, jurnal umum, periodenya Desember 2019. Ini beri satu baris kosong, tidak diisi. Kemudian tanggal, ini 2 kolom saja karena untuk tanggal dan tahun bulan. Kemudian ini keterangan, intinya isinya akun, kemudian red, dan debit, kemudian kredit. Kita rapikan terlebih dahulu, tanggal di merger biar rapi. Klik, rapikan, keterangan perbesar, start minimize, debit perusahaan, kredit pun perbesar. Kita beri kolom
untuk sementara ya, pilih yang all border, dan ini kita centerkan, center biar kelihatan rapi, pembeda dan berwarna. Kemudian ini kita centerkan, kita merger, tapi mergernya pilih yang across ya, karena kalau merger and center semuanya akan kehapus, nanti akan terpilih hanya satu baris ya. Kalau across itu semuanya akan terhapus dari kiri ke kanan semuanya, yang bengkel prima, yang jurnal umum, yang termasuk periode. Blok dulu, pilih panah ini, merger across dan center, seperti ini. Ininya tahun 2019 dan Desember, tanggalnya tanggal 2. Pembelian token listrik seharga 22.500, berarti kalau beli uang keluar, karena uang itu termasuk kelompok harta atau kas, maka kasnya dikredit berkurang 22.500. Sebagai pasangannya di sebelah debit, karena mengeluarkan beban untuk listrik, maka beban listrik di sebelah debit 22.500, kemudian kas di sebelah kredit 22.500. Caranya di sini kita tidak masukkan akunnya, tapi kita masukkan nomor akun. Jadi di sini kita entry-nya nomor akun dan angka. Jadi bukan nama akun. Nama akun kita otomatisasi dengan cara merumus. Seperti tadi yang saya sampaikan, debitnya beban listrik, maka kita masukkan 512. Kemudian kreditnya kas 111. Nah, kita masukkan di sini rumusnya. Ini yang harus kita ingat-ingat dan pahami. Sebenarnya rumus di sini itu custom, jadi bebas. Rumus di sini, rumus apa saja bebas, tergantung user atau penggunanya menggunakan rumus apa. Karena beda-beda, yang penting hasil debit dan kreditnya sama atau sesuai. Rumus yang saya gunakan adalah sama dengan if error. Ini artinya ketika nanti ada data yang kosong, maka kita ambil alternatif error dan hasilnya kita harus kosongkan. Kan terkadang suka ada yang hasilnya ketika tidak sesuai itu value atau NA itu ya, atau name. Jadi kita alternatifkan if error supaya nanti hasilnya kosong, tidak ada apa-apa. Kemudian kurung buka if atau jika, kurung buka, jika data di sini berarti ini sel E6 kurang lebih kosong, maka melihat data yang secara vertikal VLOOKUP, data yang direferensi, karena kita kan nama akun di sini muncul jika ada nomor akun. Nah, ref itu berarti D6 di koma kita melihat tabel array. Nah, ini nomor akun sampai beban pengusutan peralatan di blok, sampai ada screen ya, A4.2B18 itu berarti rank. Kemudian kita kunci dengan menekan tombol F4, jadi muncul dolar ya, simbol dolar, kemudian titik koma 2, karena kita pilih kolom kedua. Yang kita pilih adalah nama akunnya, bukan nomor akun. Tapi jika melihat nomor akun di ref, maka yang harus muncul adalah nama akun sebelah kolom keduanya. Seperti itu maksudnya. Dan jika tidak ada, maka 0. Kemudian tutup. Kemudian titik koma, kita beri tanda kutip, spasi. Ini adalah untuk memasukkan karakter nanti jurnal di sebelah kreditnya. Jadi ada jeda menjorok ke sebelah kanan. Jadi beri ruang kosong, terus spasi, kutip lagi, dan VLOOKUP. Kita ambil data yang sama seperti ini ya. Kita copy saja karena sama. Kemudian paste ya.
Kemudian di akhir kita masukkan kurung tutup lagi karena ada dua perumpamaan, dan titik koma, kutip, artinya ini jika error maka kosong gitu ya. Kutip dua kali itu artinya kosong, tidak ada data. Kemudian kurung tutup. Nah, maka hasilnya kita buktikan 512 itu beban listrik, sudah betul ya. Kemudian kita masukkan angkanya, kita copy dulu ke sini ke bawah. Seperti tadi ya, ada tanda plus hitam, copy ke bawah. Nah, ini udahkah sudah betul ya, 111, ininya 22500. Nah, sudah betul. Biarkan saja angkanya seperti ini, kita format nanti di sini ya ke accounting. Yang kedua, soal kedua, pendapatan jasa yang diberikan kepada pelanggan senilai 200.000. Berarti kan kasnya bertambah, pendapatannya pun bertambah. Kas bertambah di sebelah debit, pendapatan bertambah di sebelah kredit. Berarti kas 111, pendapatan 411. Otomatis karena tadi udah di rumus 200.000. Selanjutnya masukkan tanggalnya tadi ya, 4. Selanjutnya tanggal 7, pelunasan piutang dari Bapak Sutejo. Piutang itu termasuk kelompok harta. Harta itu sebelah debit. Ketika dilunasi maka berkurang, maka piutangnya pindah ke sebelah kredit. Karena pelunasan berarti kas yang bertambah di sebelah debit. Kas di debit, piutang di kredit 200.000. Tanggal 7, kas bertambah, piutang bertambah 200.000 rupiah. Selanjutnya tanggal 15, pembayaran utang kepada toko Arjuna 150.000. Berarti kalau bayar utang, uang kita yang berkurang ya. Kas di sebelah kredit, berarti karena berkurang, utangnya di sebelah debit. Berarti 21. Kita harus ingat nomor akunnya. Kalau lupa tinggal cek ya. 150.000. Kemudian kasnya berkurang karena dipakai untuk bayar. Kemudian tanggal 20, pendapatan 300.000 baru diterima 140.000. Berarti kasnya bertambah 140 karena diterimanya baru 140. Kemudian piutang sisanya 160 ya. Kreditnya pendapatan. Berarti kas baru diterima 140.000, utangnya masih di luar 160.000, pendapatannya 300.000. Tanggal 20. Selanjutnya tanggal 25, pembelian perlengkapan bengkel 33.000. Berarti kasnya berkurang untuk beli perlengkapannya. Perlengkapan nomor akunnya 113. Berarti perlengkapannya bertambah 33.000. Kemudian kasnya berkurang karena digunakan untuk beli perlengkapan. Tanggal terakhir 30, diterima uang sejumlah 8 juta rupiah dari pemerintah berupa hibah kepada UKM untuk dijadikan modal. 30. Jadi kan nambah uang tuh 8 juta. Nambah juga modalnya di sebelah kredit 8 juta. Nah, ini sudah selesai. Ini berarti kita berdasar pada akuntansi dasar untuk teknik penjurnalannya. Kalau rumusnya sekali kita buat, kemudian kita rumus saja ke bawah.
Nah, sudah selesai. Kita jumlah di sini. Jumlah. Kita rumus saja sum. Dengan sum, buka, kita blok dari baris pertama sampai terakhir. Kurung tutup, enter. Tadi untuk samping kita membuat rumusnya, di copy saja. Plus hitam, seret ke sebelah kanan. Sama 890,550. Ini kita hapus saja. Blok di nomor ininya kanan, delete. Sebagai pembeda kita garis bawahi atau CTRL-U juga bisa. Nah, kita formatnya sesuaikan dengan format accounting. Ini refnya disenterkan dulu. Kemudian ini formatnya kita ubah ke accounting seperti tadi. Masih pada ribbon home, kemudian panah accounting. Masuk RP-nya sudah ya. Sebagai pembeda ini di bold saja. Bold saja. Itu. Ini untuk jurnal umum ya.